Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fika Mulia dengan NIM 2119220. Mahasiswa pendidikan agama Islam sangat perlu untuk mempelajari ilmu manajemen mutu terpadu, karena manajemen mutu terpadu membangun suatu konsep, yaitu kualitas, teamwork, produktivitas, kepuasan pelanggan. Nah, manajemen mutu terpadu ini sangatlah penting dan sangat diperhatikan karena ini diperlukan untuk mempertahankan kualitas yang ada, yang baik dari produk itu, serta mempelajari tentang kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, output dari pendidikan agama Islam, mahasiswanya adalah diharapkan untuk menjadi pendidik-pendidik yang hebat. Dan kita bisa lihat bahwa manfaat mutu bagi dunia pendidikan itu sangatlah banyak, dan kita bisa uraikan satu persatu, yaitu meningkatkan tanggung jawab atau akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dan pemerintah yang telah memberikan semua biaya ke sekolah. Dan ini sangat diperlukan bagi kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi sekitar, yaitu masyarakat sendiri, dan diimbangi dengan pemerintah juga. Lalu selanjutnya, menjamin dalam kelulusan siswanya. Dan ini kita bisa lihat bahwa manajemen mutu itu berjalan dengan baik, dan manfaatnya bisa sampai menjadi lulusannya yang terbaik, atau bisa dipertimbangkan oleh universitas ataupun lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Lalu bekerja lebih profesional, dan di sini sangat tidak diherankan bahwa bekerja secara profesional ini itu manfaat dari mutu, dan bisa ditingkatkan atau turun itu dari peningkatan atau penurunan suatu mutu itu sendiri. Lalu meningkatkan persaingan yang sehat. Nah, tentunya dari mutu ini kita bisa lihat bahwa mana yang baik dan mana yang kurang baik, dan mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu untuk stuck di situ, atau perlu menjadi percontohan bagi sekitarnya. Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, sehingga makna mutu itu sedikit membingungkan bagi kita semua, dan pengertiannya juga begitu luas. Tetapi dari seorang tokoh, yaitu bernama Edward Salis, itu mencoba menjelaskan konsep dari mutu ini untuk mempermudah kita dalam memahami mutu dalam menjelaskannya. Yang pertama adalah konsep mutu absolut. Definisi dari suatu mutu absolut adalah suatu yang bermutu, yang merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat digali atau diungguli lagi. Dan produk-produk yang bermutu adalah suatu yang dibuat dan disempurnakan tentunya, dan dengan biaya yang mahal juga. Dan produk-produk tersebut itu dapat dinilai serta membuat puas dan membanggakan pemiliknya atau pelanggan dari produk tersebut. Dan di sini kita ambil contoh, misalnya mobil saja, mobil yang mewah. Dalam definisi absolut itu, suatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diulik. Dan mobil di sini adalah yang bermutu tinggi, adalah mobil yang rancangannya sangat istimewa, yang mahal tentunya, dan memiliki interior dari kulit yang bagus sekali. Dan khususnya itu langka dan mahal. Dan di sini kita bisa ulik bersama bahwa pandangan ini untuk mencapai keunggulan dan status posisi dalam kepemilikan terhadap barang yang memiliki mutu tinggi tersebut. Jadi dikaitkan dengan konteks pendidikan ini, maka mutu ini adalah mutu yang elit, yang kualitasnya tinggi, yang bisa disebut dengan high quality atau top quality
atau mutu yang tinggi kepada peserta didik. Sebagian besar peserta didik ini tidak bisa menjaganya, dan sebagian besar institusi tidak berangan-angan untuk memenuhinya. Nah, di sini konsep dari mutu relatif itu bertolak belakang, yaitu didefinisikan untuk memandang mutu bukan sebagai suatu atribut atau dari produk tersebut atau layanan, tetapi suatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Jadi, mutu itu dikatakan apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Dan mutu di sini merupakan sebuah cara untuk menentukan apakah produk ini terakhir yang sesuai standar atau tidak gitu. Jadi dari layanannya, produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan eksklusif. Misalnya ini ada proyektor, ballpoint, atau yang layanan catering atau yang sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan jika itu telah memenuhi standar kredibilitas dari layanan tersebut, sehingga pencapaian mutu harus mempekerjakan apa yang harus ia kerjakan dan mengajarkan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan kata lain, itu harus sesuai dengan tujuannya. Dan dalam mutu ini memiliki dua aspek. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Nah, aspek yang pertama, penyesuaian diri terhadap spesifikasi sering disimpulkan atau sering kita simpulkan sebagai tujuan dan manfaat. Dan juga kadang-kadang definisi ini sering dinamai dengan definisi produsen tentang suatu mutu tersebut. Nah, mutu bagi produsen bisa diperoleh dari produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah diterapkan, gaya, dan konsisten. Nah, konsisten ini dalam hal ini sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kita bisa ambil contoh yaitu mobil Rover atau BMW misalnya ya. Nah, ini produk yang memiliki mutu yaitu berupa kemewahan, keindahan, eksklusivitas, dan harga yang tergolong mahal. Dan di sini itu berpendapat bahwa selama produk itu sesuai dan spesifikasinya standar dari pabriknya, maka produk tersebut adalah produk yang memiliki mutu. Dan ini berarti dari mobil Rover atau BMW itu bukan termasuk dari spesifikasi konsep mutu relatif. Persamaannya di sini yaitu sama-sama untuk menentukan mutu. Persamaannya di sini yaitu sama-sama untuk menentukan mutu, untuk meningkatkan suatu penjualan atau kepuasan pelanggan dari suatu barang tersebut atau produk tersebut. Dan perbedaannya untuk yang absolut yaitu lebih mementingkan dari barangnya. Jadi tidak memperdulikan siapa yang menjual ataupun siapa yang bisa memasarkannya, yaitu berupa dengan kemewahannya, keindahannya, kemahalannya, dan lain sebagainya. Tetapi jika yang relatif ini itu lebih kepada pelayanannya. Relatif atau relatif siapa yang menjual atau siapa yang memperdagangkan atau siapa yang menjadi marketing dari ini semua, atau siapa yang menjual, yaitu tergantung pada layanannya juga. Jadi tidak kepada dari barang tersebut atau kemahalannya atau keindahannya atau keeksklusifannya gitu. Nah, kita beranjak pada pengertian dari MMT. Nah, di sini kita lihat dari pengertian di bidang bisnis yaitu Edward Charles, yaitu menerangkan bahwa MMT adalah sebuah sistem yang dimaksud untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan secara ekonomis yang memuaskan persyaratan atau permintaan dari pelanggan tersebut.
Dan selanjutnya menurut Triptolog, yaitu mendeskripsikan bahwa MMT adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang membangun berdasarkan konsep kualitas, network, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan tersebut. Lalu, pengertian yang terakhir yaitu menurut Salis, yaitu TQM adalah falsafah dan metode yang membantu instansi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatannya yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi untuk mendesak dari perbaruan dari suatu barang tersebut. Konsep dari TQM atau MMT. Nah, kita ke TQM. Baik, TQM dan MMT itu sama saja. Nah, kita coba ulik lebih dalam tentang konsep dari TQM tersendiri, yaitu T. Yang T adalah menegaskan dalam TQM segala benda atau fasilitas dan setiap orang yang ada dalam suatu organisasi tersebut dilibatkan dalam meningkatkan kelanjutan dari suatu barang tersebut. Lalu Q dalam TQM adalah total. Total kepuasan pelanggan adalah fokus utama dari semua manajer atau staf yang ada di dalamnya. Lalu M dalam TQM bermakna suatu orang atau setiap orang dalam organisasi, apapun statusnya mereka, apapun posisinya atau perannya, mereka adalah manajer di bidangnya masing-masing. Jadi harus sangat-sangat memerani dalam bidangnya masing-masing. MMT atau TQM ini mula-mulanya itu dari negeri Amerika, tetapi berkembang atau bertumbuh itu di Jepang karena Jepang ini merupakan pemenang dari Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu ini menurut perjanjian dunia itu berkewajiban untuk membantu negara yang dikalahkan, khususnya dari Jepang. Untuk itu di sini Eisenhower mengutus bahwa ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Nah, keberhasilan Deming dan kawan-kawan ini mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkan banyak perguruan tinggi di sana, yang kemudian MMT ini berkembang di negara sekutu Amerika seperti Inggris, Prancis juga, dan negara-negara Asia seperti Singapura. Nah, saat itu manajemen kontemporer ini sangat dipelajari dan diminati di berbagai negara. Dalam manajemen mutu terpadu dibanding dengan manajemen-manajemen lainnya, di sini MMT mempelajari adanya kepemimpinan partisipatif, pemberdayaan individu, dan juga keterlibatan tim dan kontribusinya dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan penggunaan yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya mutu bagi semua pihak tentunya di organisasi itu, dengan memegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan atau continue quality improvement. Dan di sini perbedaannya sangat menonjol antara manajemen biasa dan manajemen mutu terpadu itu sendiri. Dan di sini bisa kita lihat ajaran utama dari MMT tersebut, yaitu dalam penerapannya MMT di institusi manapun itu ada 10 ajaran utama, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi mutu itu, ketiga pendekatan ilmiah, keempat komitmen jangka panjang, kelima kerja tim, keenam
sistem peningkatan mutu berkesinambungan. 7. Pendidikan dan pelatihan. Yang ke-8 tentunya kebebasan yang terkendali. Dan yang ke-9 penyatuan tujuan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah pelibatan dalam pemberdayaan karyawan yang ada dalam institusi atau lembaga tersebut. Persyaratan penting pelaksanaan MMT itu yang pertama ada kesadaran dan komitmen dari semua individu. Lalu sebuah misi yang jelas dan pendekatan perencanaan sistem. Lalu kerja tim, mengartikan dari hierarki dari organisasi tersebut atau lembaga tersebut. Lalu memperdayakan staf dan mengganti kekuatan bertahap dari sistem evaluasi yang ada di dalamnya. Lalu fokus pendekatan belajar tuntas atau mystery learning yang bisa diterapkan. Lalu yang ke-7 ada manajemen berbasis data hasil dari pengukuran. Yang ke-8 ada pengembangan keterampilan siswa dan menerapkan nilai-nilai MMT tersebut. Yang ke-9 ada fokus dari pendekatan rasional humanistik. Dan yang terakhir ada sebuah rencana transformasi dari sebuah ajaran MMT. Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan dalam konteks MMT atau TQM, pelanggan adalah semua pihak yang menerima dari jasa atau produk kita yang hasilkan dan berikan. Dan kepuasan pelanggan di sini merupakan muara dari bisnis dari MMT atau TQM. Mutu produk atau jasa perlu selalu ditingkatkan untuk mengambil atau memenuhi bahwa sudah melampaui kepuasan dari pelanggan yang ada. Dan kegagalan yang memenuhi kepuasan pelanggan atau klien berarti kegagalan juga dalam menerapkan MMT atau TQM. Dari secara kelembagaan atau kita bisa lihat bersama dalam sistem pendidikan, pelanggan yang eksternal primer dalam konteks sekolah adalah siswa itu sendiri, manakala siswa ini bersifat pasif ya. Dan yang eksternalnya atau sekundernya adalah orang tua atau wali dari murid. Dan eksternal tersier adalah masyarakat atau pemerintah. Di sini tantangan yang terberat dalam MMT bagi seorang pemimpin adalah komitmen pemimpin puncak dan pemimpin menengah untuk mendelegasikan sebagian perannya dan tanggung jawabnya ke mereka atau ke stafnya. Dan ini sangat tidak mudah ya, karena cara pandang yang umumnya pemimpin tersebut merasa akan kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Nah, dalam MMT ini harus dihindari yaitu one man atau one woman atau woman show, yaitu karena ada perlunya pendelegasian sebagai wujud dari manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam sebuah MMT. Nah, pemimpin di sini pada umumnya tidak menyadari dan tidak sadar nih bahwa pendelegasian dengan rincian yang jelas dan fasilitas yang memenuhi dan memadai menjadi suatu hal-hal yang baik. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang eksternal. Nah, pelanggan yang eksternal dalam bidang pendidikan ini khususnya adalah siswanya, orang tua atau satuan pendidikan kelanjutan. Yang lebih tinggi, masyarakat, penggunaan kelulusan dunia usaha atau dunia industri, dan pemerintah. Nah, kebutuhan siswa dan orang tua ini umumnya adalah sebagaimana yang telah lulus. Jadi yang sudah bekerja dalam suatu masyarakat ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini sebagai tolak ukur
dari evaluasi dari kebutuhan pelanggan yang eksternal, dan dengan adanya bukti bahwa lulusan itu mempunyai kompetensi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan baik. Dan dalam mengidentifikasinya kebutuhan pelanggan ini, maka perlu menyimpulkan informasi dari mereka. Untuk hal ini lebih tepatnya dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi kelulusan yang disyaratkan dalam sebuah MMT. Nah, di sini juga harus dari orang tuanya, dan dengan caranya untuk memperolehnya melalui angket atau pertemuan khusus atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja bagi sekolah. Nah, pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar misalnya, atau workshop, atau FGD, yaitu focus group discussion, dan informasi lainnya atau metode lainnya. Nah, sedangkan informasi dari perguruan tinggi atau DU atau DI dapat memperoleh melalui studi pelacakan atau treasure study, dan ini bisa dipertimbangkan bagaimana mengidentifikasi dari kepuasan pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara internal. Nah, pelanggan secara internal atau primer ini, dan dalam kesatuan pendidikan adalah siswanya itu sendiri, dengan yang sekunder adalah staf atau karyawan atau TU-nya atau teknisi misalnya pustakawannya dan staf-staf lainnya ada di situ. Nah, secara formal ini lulusan satuan pendidikan tingkat dasar itu tidak dibenarkan bekerja karena juga belum memenuhi usia minimal dalam bekerja. Nah, untuk memenuhi identifikasi dari kebutuhan pelanggan di sini, dari guru itu bisa memaksimalkan apa yang telah harus dikerjakan. Yang utamanya di sini adalah guru, kepala sekolah, dan staf yang perlu berupaya untuk segala sesuatu yang ada di dalamnya, misalnya dengan rasa simpati, empati untuk mencapai aktivitas dari pembelajaran. Nah, di samping itu juga ada pun ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah secara keseluruhan perlu dimanage juga untuk mendukung proses belajar mengajar yang ada di dalamnya. Karena ini kita bisa mengetahui bersama dan mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan internal, yaitu yang berupa siswa atau karyawan, staf yang ada di dalam lembaga atau institusi atau sekolahan tersebut. Berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan di sini. Nah, kita harus mengetahui hasil rumusan dari kebutuhan pelanggan yang tadi harus dirumuskan kepada silabus mata pelajaran yang selanjutnya bisa dideskripsikan keadaannya dalam kurikulum dengan perancangan persiapan pembelajaran atau RPP, biasa disebut dengan RPP di sekolahan. Untuk itu kepala sekolah yang khususnya guru harus mampu memahami silabus kurikulum RPP, dan masing-masing itu harus benar-benar dipahami agar semua siswa itu mampu untuk mengerti apa yang telah diterangkan, apa yang ada di dalam sekolahan tersebut. Komunikasi kebutuhan pelanggan, dan di sini kita bisa lihat bahwa acuan utama program sekolah adalah kurikulum, dan secara alami sesuai dengan tuntutan yang zaman yang sekarang yang ada gitu ya. Secara prodik perlu dikaji ulang untuk mengkomunikasi tuntunan dari pelanggan yang ada. Dan kita bisa lihat bersama bahwa ada standar dari tersebut, yaitu yang pertama standar kompetensi kelulusan, yang kedua adalah standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, lalu standar pembiayaan, standar penilaian. Dan setelah 8 itu kita bisa juga harus mengevaluasi bagaimana sekolah itu telah melaksanakan atau belum, dan bagaimana kepuasan pelanggan secara keseluruhan, bagaimana bisa meningkatkan dari
potensi-potensi yang ada, atau bagaimana cara untuk mempertahankan dari manajemen mutu yang telah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.